years. I can only tell you what it feels like. And right now it's a still night in my windpipe. I can't breathe, but I still fight while I can fight. As long as the road feels right, it's like I'm in flight. High off a log, drunk from my hand. Lihat, itu ada apa dengan jiwanya? Apakah dia seorang yang betul-betul emosional bisa saja emosional secara tiba-tiba seringkali terlalu emosi, atau dia sakit jiwa, atau tekanan yang terlalu besar. Ada apa dengan orang itu? Tapi kalau kita lihat bahwa orangnya itu jadi membunuh lalu katanya dengar bisikan, kemudian melakukan secara mendadak pada semua orang setempat, pada bapak, ibu, dan neneknya, maka kita curiga bahwa dia seorang yang sakit jiwa. Walaupun ini yang harus dibuktikan. Jika dia sakit jiwa, maka tipe sakit jiwanya dia hadapi adalah suatu sakit jiwa yang dimana sifatnya itu dia sebagai seorang pendiam, bukan orang yang bandel, sering bantah, tapi lebih banyak ke arah pendiam. Kemudian dia juga bukan orang yang senang bergaul, sering menyendiri, dan bahkan bisa juga rajin belajar. Tapi dalam apa yang dikatakan sebagai suatu stres, tekanan untuk belajar, mungkin saja itu ada, tapi bukan seberat itu sampai akhirnya dia membunuh. Kita bayangkan kalau orang dipaksa untuk belajar, kan juga tidak sampai membunuh. Paling banyak juga mungkin refleks untuk memukul atau untuk apa. Jadi ini terlalu ekstrim. Jadi kalau kecenderungannya, kemungkinan dia memang sakit jiwa. Tapi kemungkinan lain adalah memang betul-betul dia seorang yang sangat emosional dan akhirnya melakukan pembunuhan mendadak. Parahnya kita lihat diagnosanya itu apa? Apakah dia sakit jiwa? Sakit jiwa tipe apa? Kemudian di sakit jiwa, atau dia jiwanya yang terlalu emosional, atau jiwanya seorang jiwa psikopat. Semua itu mungkin kan, tapi kalau dilihat keadaannya dengan bisikannya, saya cenderung bahagia sakit jiwa. Itu harus kita cross check dengan keluarganya, dengan orang tuanya. Apakah benar? Apakah separah itu? Kemungkinan juga dia sebagai anak tunggal, dia anak yang sangat dimanjakan, dan akhirnya tidak bisa mengendalikan diri. Semua keinginannya itu betul-betul mau dia. Jadi dia ingin apa, maka dia laksanakan. Jadi sebetulnya kalau sekolah mau memperhatikan perkembangan anak, itu kan selama belajar juga bisa kelihatan kan. Coba kita tanya ada apa, apakah barangkali di sekolah dia juga sering termenung, sering ya mungkin tidak mau bergaul, itu perlu kita perhatikan juga. Tapi tidak perlu sampai sekolah itu kita sediakan beberapa jam untuk menilai. Dilihat juga dari prestasi sekolahnya yang tiba-tiba menurun, seringkali sebagai akibat dari suatu gejala, sebagai akibat dari apa yang terjadi di rumahnya. Ya, medsos itu jelas mempengaruhi, tapi mempengaruhi sebagaimana. Kan tidak perlu mempengaruhi sampai orang itu jadi sakit jiwa. Jadi ada apa di rumahnya sampai dia jadi seperti itu. Kita perlu memperhatikan tingkah laku anak. Jika tingkah laku itu ada kejanggalan, maka sebaiknya dia berkonsultasi. Apa yang harus dilakukan? Apakah dia kena suatu penyakit atau tidak? Atau barangkali kepribadiannya sudah terganggu. Kalau kepribadiannya sudah terganggu, itu pun juga bisa diobati, walaupun pengobatannya berbeda dari orang yang sakit jiwa. Kalau film action itu biasanya
risikonya di meniru tata caranya. Jadi kalau kita lihat film action yang kita lihat biasa terjadi, kalau misalnya orang bunuh diri, itu satu bunuh diri, banyak bunuh diri loncat dari tingkat yang tinggi, lalu dengan cara baygon, lalu nanti menghilang lagi, nanti cara apa lagi. Jadi itu cara menirunya yang dilihat dari film-film. Pesannya untuk dengan melihat fakta sekarang bahwa sakit jiwa itu meningkat, lalu gangguan kepribadian di mana seseorang juga cukup emosional itu juga meningkat, lalu hubungan satu dengan yang lain juga semuanya tidak baik-baik saja. Jadi semua ini harus diperbaiki dan semua ini harus dicegah.